ini materi teknik digital. Nah, ini mahasiswa mana ini? Kayaknya masih bukan dari Indonesia ini ya. Ya, ya, ini materi teknik digital, kita lihat isinya apa. Tapi sebelum itu kita ulang sebentar tentang sistem pendidikan di perguruan tinggi. Nah, ini ya. Jadi di perguruan tinggi itu nanti kita ulang sebentar ini, sistem pendidikannya menggunakan SKS ya, sistem kredit semester. Ya, mungkin ada beberapa SMA yang sekarang juga sudah menggunakan SKS. Tapi masih jarang ya. Baru ada beberapa. Nah, satu SKS itu sama dengan satu kali pertemuan 50 menit atau ekuivalennya, misalnya 50 menit tapi tidak sampai 50, hanya mungkin 40 menit tapi nanti ada sisinya ada tugas gitu juga bisa. Mengerjakan tugas terstruktur itu sekitar 60 menit, membaca literatur 60 menit. Yang poin nomor 3 ini sering diabaikan. Membaca literatur itu sering diabaikan oleh mahasiswa, sehingga kadang-kadang itu dia gagal di mata kuliah tersebut. Diktat saya itu menggunakan bahasa Indonesia setebal berapa dia? Setebal sekitar ya 100 halaman gitu ya. 100 halaman itu kalau dibaca, ini kan teknik digital kan 3 SKS ya. 3 SKS berarti per pertemuan kalau membaca literatur mestinya harus dibaca itu 180 menit per pertemuan. Nah, berarti sekali pertemuan itu kalau menurut aturan di sini itu harus 3 jam membaca diktat. Kalau kali 14 kali pertemuan, ya 3 jam kali 14 kalian baca diktat. Saya kira kalau tidak mendapat A itu kebangetan gitu ya. Nah itu ya. Nah ini jadi membaca literatur itu setiap kali pertemuan kalau aturan di sini mestinya itu 3 jam membaca literatur. Nah, berarti kalau 3 jam kalikan 14 itu sudah lama sekali, saya kira sudah hafal itu mah diktatnya itu ya. Nah, itu. Nah, itu kalau tidak mendapat A itu sudah keterlaluan kalau sudah membaca sampai berapa itu? 3 jam kali 14 kali gitu kan. Nah, tetapi ini kadang-kadang diabaikan oleh mahasiswa, sehingga kadang-kadang dia gagal. Kemudian tugas terstruktur. Nah, ini tugas terstruktur nanti juga akan ada beberapa tugas itu untuk menguji kemampuan kalian. Nah, kadang-kadang tugasnya ada beberapa mahasiswa yang cuma copy paste gitu ya. Ya akhirnya dia tidak menguasai. Nah, kalau yang kedua juga nanti diabaikan ya juga bisa gagal. Nah, itu ada beberapa mahasiswa itu yang hanya mengandalkan ini pertemuan dengan dosen, baik menggunakan daring ataupun tidak, tapi tidak mengerjakan, tapi tugas juga cuma copy, tidak membaca literatur, akhirnya harus harus mengulang ya. Oh, saya tidak menyinggung yang mengulang di sini ya. Kalau yang mengulang di sini itu saya kira memang benar-benar ingin mencari ilmu gitu ya. Jadi tidak karena gagal ya. Semoga seperti itu ya. Nah itu. Nah kemudian oh ini kok elektronika digital. Oh ya oke. Ini karena penilaiannya sama maka ini masih elektronika digital. Oke, penilainya itu presensi 10%, kemudian tugas kuis 30%, UTS 30%, UAS 40%. Ini memang UTS UAS cuma 30%, sehingga kalian kalau gagal di UTS UAS, kalian masih bisa mengandalkan tugas dan kuis. Tugas itu kan dapat tanya teman. Tugas juga nanti ada yang berkelompok. Kuis itu biasanya nanti saya beri kesempatan untuk mengerjakan, biasanya itu misalnya nanti selesai kuliah jam 10.30, kalian bisa mengerjakan dari jam 10.30 sampai jam 12 malam itu masih bisa mengerjakan. Cuma nanti sekali login ya cuman paling-paling berapa menit itu yang untuk mengerjakan, tapi dapat diulang nanti ya. Nah, itu. Kemudian nah ini ada syarat kehadiran 70%, tetapi kemarin diberi toleransi ya, karena memang daring ini banyak yang terkendala jaringan. Kehadiran kemarin tuh kalau nggak salah cuma sekitar 20-an% ya. Sehingga nanti di sini kalau kalian sudah hadir beberapa kali, itu yang kemarin ya, itu nanti sudah bisa mengikuti UAS. Kalau sama sekali tidak hadir, UAS otomatis 0. Dosen tidak bisa menginput nilai UAS. Nah, ini maka jangan sampai kehadiran itu nanti benar-benar 0 ini. Oke, kemudian nah ini untuk kompetensi mata kuliah teknik digital, kita akan belajar sistem bilangan, kemudian aljabar Boole, itu aljabar untuk logika, kemudian nanti juga gerbang logika, dan kemudian nanti ada yang namanya flip flop namanya. Kemudian kalau kita lihat itu untuk mata kuliah ini di antara mata kuliah lain dia. Nah, ini dari semester 1 itu ada elektronika dasar, basic elektronik, diteruskan teknik digital, diteruskan elektronika digital, diteruskan sistem mikroprosesor.
Nah, ini kalau ini mata kuliah urut dan memang ini mata kuliah yang di bawahnya menggunakan syarat yang di atasnya. Jika kalian tidak mengambil elektronika dasar, tidak bisa mengambil digital, teknik digital. Jika tidak mengambil teknik digital, maka tidak bisa mengambil elektronika digital dan berikutnya tidak bisa mengambil mata kuliah mikroprosesor. Nah, ini urut seperti itu. Ya, karena ini mata kuliahnya urut, nanti harus belajar elektronika digital, harus belajar di semester ini teknik digital. Nah, ini yang harus diperhatikan. Sehingga nanti jika ada jika nanti ada mata kuliah yang bersyarat seperti ini, nanti harus hati-hati nanti ya. Jadi kalau kalian IP-nya bagus, bisa ngambil di atasnya. Kalau kalian IP-nya ada yang kurang bagus, sehingga mungkin jatah maksimal hanya 18 gitu, lah. Kalau yang bersyarat seperti ini jangan ditinggalkan. Contohnya mata kuliah digital semester ini jangan ditinggalkan kalau kalian mempunyai IP yang terbatas. Kalau ini ditinggalkan nanti semester berikutnya nggak bisa ngambil. Nah, ini juga mungkin ini bagi yang mau cuti ya, nanti harap diperhatikan yang mau cuti ini. Saya wanti-wanti kemarin juga ada angkatan 2020 itu yang DPA-nya Bu Daru kalau nggak salah kemarin ya, itu mau cuti. Alasannya karena terkendala jaringan gitu ya. Oke, kalau cuti boleh, tapi harus hati-hati. Kalau cuti di semester 2, nanti semester 3 nanti tidak banyak mata kuliah yang dapat diambil. Nah, contohnya ini. Cuti berarti nggak ngambil teknik digital. Semester 3 mau mengambil elektronika digital nggak akan bisa. Nah, itu hati-hati seperti ini. Jadi, kalau tidak terpaksa itu jangan sekali-kali cuti gitu ya. Ya, kalau kendala jaringan saya kira nanti bisa lapor ke dosennya, nanti silakan nanti dosennya akan memberikan toleransi ya kepada mahasiswa tersebut. Contoh kemarin itu di mata kuliah bahasa Inggris itu ada satu mahasiswa saya itu yang berada di Pulau Nias. Pulau Nias itu kan baratnya Sumatera ini. Dia terkendala jaringan. Oke lah, ya kalau gitu kamu bisanya kapan? Oh, saya bisanya kalau kuliah saya harus keluar rumah jam sekian. Akhirnya disepakati kemarin kuliah itu sampai jam 9 malam kemarin ya. Nah itu kita akan memberikan banyak toleransi ya. Kalau cuma kendala jaringan nanti silahkan usahakan nego dengan dosennya kapan bisa kuliah. Kalau kendalanya keuangan, silakan mengajukan surat dispensasi. Ya, kita akan sangat sangat terbuka dan ITDA juga nanti akan memberikan toleransi bagi memang yang benar-benar terdampak pandemi ini. Nah, itu kemudian materi kuliahnya ini ya ada pendahuluan, juga ada sistem bilangan, kemudian ada logika, kemudian nanti yang terakhir nanti flip-flop. Kemudian untuk literaturnya itu ada buku digital system di perpustakaan itu. Tapi ya sekarang kalau mau ke perpus juga tidak. Ya bisa tapi kan yang masih di kampung halaman juga belum bisa ke perpus ya. Nah, kemudian ada juga ini di perpus juga ada. Kemudian saya juga sudah membuat diktat, nanti silahkan dibaca diktatnya, dipelajari. Usahakan jika memungkinkan di print diktatnya. Nah, kenapa kok harus di print ini ya? Saya merekomendasikan dicetak. Ya, karena nanti kan ujiannya itu kan nanti online. Kalau ujian online, bayangkan ujian online soalnya di laptop, diktat di laptop. Nah, begitu nanti ujian dan ujian saya itu semuanya open book ya. Ujian semuanya open book. Nah, kalau ujian open book, nah berarti kalian kalau mau membuka diktat kan kesulitan. Soalnya di laptop, diktat di laptop, nanti kalau membuka halamannya kesulitan. Nah, itu saya merekomendasikan kalau dapat nih di print diktatnya, sehingga nanti kalau ujian nanti tinggal buka-buka. Kita buka soal di laptop, nanti buka diktatnya nanti di hard copy-nya nanti kan sehingga kan kita lebih mudah untuk mengerjakan soal dan mencari jawabannya itu di diktat gitu ya. Nah, itu. Kemudian nah ini bukunya digital system. Digital system itu kalau mau ke perpus di perpustakaan ada ini bukunya, tebalnya berapa tuh? Sampai 1000 halaman kalau nggak salah ya. Ya. Tapi bukunya ini sudah cetakan tahun berapa di 2010 atau berapa ya. Tapi masih bagus ya. Karena jarang dipinjam ya. Yang pinjam cuma saya. Kalau mahasiswa jarang pinjam ini. Ya. Oke, nah kemudian ini mahasiswa itu belajar bagaimana, mungkin juga pernah melihat ini ya. Ini saya ulang sebentar. Jadi kita belajar menggunakan buku, membaca literatur sambil mendengarkan informasi dari dosen atau mungkin dari media lain, gitu ya.
Nah, kalau cuman belajar buku itu mungkin yang masuk cuma 10%. Kalau ikut kuliah yang masuk mungkin cuma 20%. Nah, nanti kita juga bisa melihat demo. Nanti praktikum nanti ada demonya. Ada demonya. Kalau nanti mungkin mungkin yang masuk materinya cuma 30%. Nah, kalau mau lebih tinggi lagi ilmu yang kita kuasai, wah ini apa ini? Demo gitu ya. Oh, bukan. Jadi ini kalian nanti ada soal, nanti kalian silakan memberikan jawabannya bisa lewat lesan, bisa lewat hard copy gitu ya, atau bisa lewat tulisan seperti itu. Nah, kemudian nanti juga didukung oleh praktikum di laboratorium. Nah, nanti praktikum nanti kita usahakan nanti yang ada itu ya parsial daring, ada sebagian yang daring, ada sebagian nanti yang tatap muka di sini. Nanti di akhir semester kalau sudah diperbolehkan pembelajaran tatap muka, nanti kita akan menggunakan praktikum yang non daring, yang offline dengan tatap muka. Oke, saya kira itu. Kemudian ini sama siapa tadi? Ya, ada yang tanya mungkin ini. Oh, ya. Oke, persen di Elena belum belum bisa. Oke, nanti saya cek nanti ya. Kalau kemarin mestinya sudah bisa, tapi kok belum bisa. Oke, nanti saya cek nanti. Ya, itu. Oke, itu tentang materi digital kita itu seperti itu. Kemudian ini masih pendahuluan ya. Masih pendahuluan. Nah, coba kita lihat sekarang kalau untuk aplikasi digital itu sebenarnya itu apa saja aplikasi digital? Oke, kita lihat. Saya juga sudah men-share ini ya di Elena tentang PowerPoint saya. Nanti silakan kalau mau di-download nanti silakan. Nah, ini ya. Aplikasi digital itu apa saja? Nah, kita lihat ini ya. Yang jelas digital itu sekarang sudah merajai di aplikasi elektronika ya. Kalau kita lihat itu yang namanya prosesor ya. Prosesor itu kan dibuat dengan teknologi mikro sehingga sering disebut dengan mikroprosesor. Bahkan sekarang menggunakan teknologi nano. Maksudnya nano itu bagaimana? Maksudnya nano itu part-partnya itu mempunyai ukuran nanometer. Nanometer. Nah, nano itu merupakan bilangan 10 pangkat min 9. Mikro itu pangkat min 6, nano itu 10 pangkat min 9. Nah, sehingga part-part dari mikro itu nanti dibuat dari mikroprosesor itu dibuat dengan ukuran 10 pangkat min 9 meter. Bayangkan ya, 10 pangkat min 9 meter. Ada resistor itu ukurannya 10 pangkat min 9 meter. Ada transistor itu ukurannya 10 pangkat min 9 meter. Kecil sekali. Ya, itu. Nah, makanya satu satu chip yang bernama mikroprosesor i7 i i9 ya sudah mulai diperkenalkan itu kan satu chip itu yang hanya ukuran mungkin berapa 7 kali 7 cm itu nanti terdiri dari miliaran transistor. Ada komponen elektronik yang dapat dibuat dengan ukuran kecil yaitu dioda, resistor, kapasitor, transistor. Itu dapat dibuat dengan ukuran yang sangat kecil sekali. Nah, nanti gerbang logika itu terbuat dari transistor. Dia juga dapat dibuat ukuran yang sangat kecil. Komponen elektronik yang sampai sekarang belum dapat dibuat ukuran mikro itu adalah induktor. Nah, itu induktor itu kalau dibuat kecil ya hanya berbentuk chip tapi tidak bisa sampai mikro ya. Apalagi transformator. Wah. Jadi tidak ada nanti kalau IC ini kan dalam satu IC ini nanti bisa berisi transistor, kapasitor, resistor. Tapi sampai sekarang belum ada IC yang berisi transformator itu belum ada. Nah, jadi transformator itu memang karena dia harus menggunakan lilitan ya sehingga dia belum bisa dibuat dengan ukuran yang sangat kecil. Nah ini, komponen-komponen elektronik ini dikemas dalam sebuah chip yang namanya mikroprosesor. Nah inilah teknologi digital yang termasuk yang perkembangannya paling tinggi ini yang namanya mikroprosesor. Ya sekarang kita lihat ada prosesor yang
mempunyai otak dua, dual core, ada yang 4 quad core ya, octa core itu kan juga ada. Nah, itulah perkembangan teknologi prosesor seperti itu. Jadi memang prosesor ini merupakan perkembangan yang paling cepat. Setelah itu nanti baru diikuti oleh software-nya. Ya. Nah, kemudian contohnya juga ini. Nah, ini di sini juga banyak sekali perangkat digital nanti yang bekerja ini ya. Nah, ini misalnya ini ada display menggunakan LED ini kan. Nah, ini menggunakan LED ini display ini kan juga nanti menggunakan digital, menggunakan perangkat digital. Nanti akan sampai nanti bagaimana menampilkan tampilan LED menggunakan data-data digital. Ya, kemudian yang traffic light ini kan juga dikontrol menggunakan teknologi digital juga nanti ya. Nah, kemudian ini apa ini? Ini base ya. Oh, base kok pakai digital nih? Bagaimana ini? Ya, jadi ini sudah dibuat sudah cukup lama. Ini kalau nggak salah tahun 2010 ya. Di Cina itu kan sudah ada base yang digerakkan menggunakan kapasitor ya. Jadi base-nya digerakkan base listrik menggunakan kapasitor. Begitu nanti sampai ke halte dicas nanti terakhir itu jalan lagi gitu ya. Nanti sampai halte dicas lagi. Pengecasan menggunakan kapasitor itu membutuhkan waktu yang sangat singkat. Berbeda dengan baterai. Kalau baterai itu pengecasnya lama ya, sehingga nanti kalau ada mobil listrik itu ya kita harus mengantisipasi juga karena untuk proses chargingnya itu lama. Sehingga nanti kalau masuk ke pom bensin, bukan pom bensin ya, tapi pom listrik gitu. Pom listrik nanti dia butuh waktu untuk ngecas. Baterai menggunakan fast charge bisa, tetapi kalau sering di fast charge nanti akan cepat rusak. Ya, nah itu apalagi fast charge dibuat sangat cepat gitu ya, itu cepat rusak baterainya. Tapi kalau menggunakan kapasitor, nah itu pengecasannya sangat singkat, hanya beberapa detik saja itu bisa. Tapi harus diperhatikan kemampuan konduktornya, penghantarnya itu mampu nggak di alih arus yang sangat besar. Nah, itu yang harus diperhatikan ke sana. Kalau kapasitornya mampu dicas dengan waktu yang sangat singkat, tapi konduktornya itu nanti mampu nggak? Jangan-jangan nanti malah bisa terbakar karena panas, karena dari listrik yang sangat besar. Ya. Oke, nah ini teknologi COVID sekarang ini ya, yang menggunakan primary flat display sama secondary flat display. Nah, nanti di sini nanti kalian akan belajar nanti di mata kuliah teknologi kedirgantara nanti akan dengan Pak Sucianto itu yang kemarin juga menampilkan beberapa materi di webinar elektro ya. Nah, sekarang perangkat di COVID itu menggunakan digital semua. Ya, meskipun demikian masih ada perangkat cadangan yang analog ya, tetapi nanti yang biasanya yang diperhatikan betul itu yang digital, karena yang digital nanti akan memberikan banyak sekali informasi. Nah, itulah. Jadi nanti memang teknologi digital itu nanti akan banyak menggantikan teknologi analog yang dulu digunakan ya. Karena memang digital itu mempunyai banyak sekali kelebihan. Nah, beberapa kelebihan di diktat sudah saya tuliskan, nanti silakan dibaca nanti bisa. Nah ini. Dan sekarang hampir semua alat itu nanti menggunakan komputer ya. Komputer itu prosesornya menggunakan gerbang digital, prosesornya menggunakan gerbang-gerbang logika yang nanti akan kita pelajari juga. Juga memori itu nanti dibuat dari perangkat digital juga. Memori yang namanya dynamic memory yang DDR itu kan menggunakan kapasitor, dikontrol menggunakan perangkat digital. Kalau yang memori yang cache memori ada level 1 cache, level 2 cache baik di prosesor maupun di motherboard itu menggunakan flip flop. Nah, nanti flip flop nanti ada di bagian akhir dari mata kuliah ini itu nanti akan kita pelajari juga flip flop yang digunakan untuk menyimpan suatu data. Nah, itu. Oh, udah habis ya. Ya, oke. Oke, mungkin kalau ada yang bertanya nanti silakan ya tentang perkembangan digital. Langsung aja nggak apa-apa. Kemudian satu lagi yang ingin saya tampilkan, masih jam berapa ini? Oh, masih sebelumnya ini. Oke. Kemudian satu lagi, nah ini yang juga penting kita ketahui juga ya, yaitu tentang
Perbedaan antara analog dengan digital. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang memang sekarang benar digital sekarang sudah menggantikan perangkat-perangkat yang dulunya itu menggunakan analog. Nah, sekarang apa bedanya analog dengan digital? Nah, ini di diktat juga sudah ada, sudah saya tuliskan di bagian bab 1 itu. Apa beda isyarat analog dengan isyarat digital? Dan nanti kenapa kok digital menjadi lebih baik itu apa sebabnya? Ya. Nah, ini beda utama, isyarat analog itu kontinu, isyarat digital itu diskrit. Ya. Maksudnya bagaimana? Nah, coba kita lihat ini. Isyarat analog ini kontinu. Kontinu itu bagaimana? Ya. Kontinu itu berarti dia dapat bernilai berapa saja. Contohnya ini merupakan tegangan, misalnya ya. Nah, ini dan hebatnya kalau elektro itu hebatnya itu dia itu bisa bisa menjangkau seluruh kehidupan manusia. Kenapa? Karena segala sesuatu dapat dikonversi ke tegangan. Contoh, misalnya dari cahaya ke tegangan, kita bisa menggunakan LDR, bisa menggunakan fotodioda. Dari suara ke tegangan, kita bisa menggunakan mikrofon. Dari temperatur ketegangan bisa menggunakan sensor suhu LM35 atau DHT11 gitu ya. Nah, itu gerakan menggunakan tegangan, ya, gerakan benda dikonversi ke tegangan. Apakah bisa? Bisa. Kita bisa menggunakan sensor akselerometer, mengubah gerakan ke tegangan analog atau data digital. Nah, itulah. Jadi elektro itu nanti bisa menguasai hampir seluruh kehidupan itu karena semuanya dapat dikonversi ke tegangan. Ini tegangan ini merupakan bisa mewakili suara, bisa mewakili cahaya, bisa mewakili suhu. Nah, nilainya itu bisa berubah-ubah. Nah, kalau perubahannya itu kontinu itu berarti dia bisa bernilai berapa saja. Bernilai 0 bisa, 0,1 bisa, 0,01 bisa, 0,01, 0,0001 bisa. Nah, itu atau positif yang tinggi 10 pangkat 10 gitu ya bisa aja. Minus 10 pangkat 9 ya bisa. Nah, itu. Nah, kalau nilainya itu bisa berapa saja, nah maka grafik seperti ini dinamakan grafik kontinu. Grafik yang tidak terputus. Nah, sistem analog itu nanti mempunyai besaran atau mempunyai nilai yang dapat bernilai berapa saja. Berapa saja bisa nilainya. Positif, negatif, besar, kecil itu bisa. Itu kalau analog. Tetapi kalau isyarat digital itu tidak bisa seperti itu. Isyarat digital itu nilainya hanya tertentu saja. Nah, ini bedanya. Digital misalnya ya, ini nilainya berapa? Ini nilainya 1, ini nilainya -1. Nah, nanti tergantung kesepakatan. Kalau memang digitalnya hanya diperbolehkan bernilai 1, -1, 0, 2 gitu, ya berarti ya itu aja nilai-nilainya. Kalau kita menggunakan nilai setengah, oh nggak bisa. Karena kesepakatannya 0, 1, -1 gitu. Loh kok tergantung kesepakatan bagaimana? Ya tergantung. Jadi sistem digital itu nanti dapat dibuat, kita mau membuat sistem itu dengan nilainya itu berapa macam. Kalau ini kan hanya ada berapa macam ini. Kalau ini kan yang bawah ini, yang istilah digital ini kan nilainya kan hanya merupakan 3 macam ya. Ini -1, 0, 1, 2. Nah, ini hanya 3 macam nilai. Nilai itu tidak boleh. Nah, itu. Loh, berarti digital itu sangat kaku, Pak. Iya. Ya memang aslinya kaku seperti itu ya digital itu ya. Ya, digital itu aslinya seperti itu. Nah, terus kalau analog mau diganti ke digital, ya kira-kira ini. Ini analognya diganti ke sini ya. Ini plus, ini plus 1. Ini minus, ini -1. Ini mendekati 0, nah ini tidak bisa. Ini saat ini plus, ini. Nah, ini. Jadi seperti itu. Loh, berarti grafik digital itu lebih buruk dibanding grafik analog. Iya, kalau di gambar ini. Nah, ini. Di gambar ini memang isyarat digitalnya itu lebih buruk. Nah, bayangkan aja kalau isyarat analog ini ya, dari sensor suara, mikrofon, jadikan digital, jadi seperti ini. Wah, suaranya rusak gitu ya. Loh, berarti menjadikan digital bisa menjadikan suara itu rusak? Ya bisa. Nah, seperti itu. Nah, tetapi
digital itu nanti, jadi digital itu nanti nilainya ini kan ada beberapa macam nilai, plus 1, ini 0, ini -1, ini 1. Nah, digital juga dapat dikembangkan tidak hanya 3 level nilai ini aja. Ini kan -1, ini kan levelnya kan -1, 0, 1, plus 2 gitu ya. Ya, juga dapat dikembangkan dengan level nilai yang lebih banyak. Contoh. Nah, ini contohnya isyarat analog. Isyarat analog ini ya. Mungkin ini merupakan isyarat suara gitu bisa ya. Suara itu kan dapat terdiri dari beberapa frekuensi ini. Ya, ini grafik di osiloskop itu seperti ini. Ini grafik berbasis waktu. Ini time, ini naik turunnya ini merupakan tegangan. Nah, untuk mengetahui berapa frekuensinya kita bisa menggunakan spectrum analyzer ya. Spectrum analyzer nanti dari kalau ini dimasukkan ke spektrum nanti akan keluar. Oh, frekuensinya itu ada sekian hertz gitu nanti akan keluar seperti itu. Dulu kita pernah beli spectrum analyzer itu harganya 32 juta ya. Oh, 32 juta. Kalau untuk beli motor dapat berapa itu? Dapat 2 mungkin ya. Nah, itu. Nah, ini contohnya ini grafik digital yang mau kita jadikan grafik analog yang mau kita jadikan digital. Nah, ini contohnya kalau kita menggunakan grafik digital yang hanya mengenal 2 macam nilai. Ya, hanya mengenal nilai yaitu tegangan 2 volt dan 0 volt. Nah, berarti tegangan 2 volt diwakili 1, tegangan 0 volt diwakili 0. Grafik analog yang seperti ini jadikan digital ya menjadi kaku seperti ini. Ini 1, ini 0. Ya. Kalau ini diolah menggunakan programming, misalnya menggunakan MATLAB ya, nah nanti ini cukup dibulatkan aja, ini dibulatkan ke atas ke 1, ini dibulatkan menjadi ke 0. Yang biru ini grafik digitalnya, yang merah ini grafik analognya. Grafik analog kalau dikonversi ke digital jadi seperti ini. Ini digital yang hanya mengenal 2 level tegangan, ya jadi rusak grafiknya. Nah, tetapi digital itu juga dapat mengenal tidak hanya 2 level tegangan saja. Nah, misalnya ini menggunakan 4 level tegangan. Nah, ini ya. Nah, berarti ini grafiknya ini sudah mendekati yang aslinya ya dibanding yang tadi ini kan. Level tegangannya itu ada yang 0, kemudian di sini 0, berapa ya? 0,6 sekian. Ini 1,3 kira-kira, ini 2. Nah, sehingga di sini yang merah ini analognya, yang biru ini digitalnya. Nah, di sini sudah terlihat, oh ternyata digital itu sudah bisa dibuat lebih mendekati aslinya dibanding analog. Nah, terus untuk memberikan tanda atau nilai, nah ini nilai digitalnya bisa diberi nilai 0, 1, 2, 3. Atau kadang-kadang 00, 01, 10, 11, ya boleh seperti itu. Ini juga digital, tapi digital yang mengenal 4 level tegangan. Ini 0, 1, 2, 3. Nah, kalau level tegangannya ditambah lagi, tidak hanya 4 level tegangan, ditambah lagi yang lebih banyak, ya tentunya akan mendekati aslinya lagi nanti. Nah ini kalau ini kita konversi ke bilangan biner seperti ini ya. Nah, nanti kita juga akan belajar konversi bilangan biner nanti di materi di bab 2 itu ya. Nah, kalau level tegangannya dinaikkan tidak 4 kalikan 2 jadi 8 itu gimana? Nah, ini seperti ini. Nah, ini sudah lebih mendekati yang aslinya. Nah, lebih mendekati aslinya. Nah, ini sehingga ini kalau dikonversi ini jadi 000, 001. Nah, inilah digital itu seperti itu. Sehingga nanti yang tadinya besaran analog itu kalau dijadikan digital ya, sesungguhnya itu dia mengalami cacat. Jadi saya ulangi lagi, isyarat analog jika dijadikan digital dia akan mengalami cacat. Cacatnya bagaimana? Kalau tadi itu grafiknya itu mulus, ya mulus seperti ini. Nah sekarang jadi kotak-kotak seperti ini. Kenapa? Karena analog itu bisa bernilai berapa saja, sementara digital itu hanya bernilai tertentu ini, ya, tertentu seperti ini. Sehingga nanti akan cacat seperti ini. Ya, yang ungu ini merupakan grafik digitalnya.
Nah, bayangkan kalau yang apa merah ini dimasukkan ke speaker mungkin suaranya jadi ya tetap bagus, tapi kalau yang ungu dimasukkan ke speaker jadi rusak nanti suaranya. Jadi jadi kurang bagus suaranya. Tapi ya digital itu ya seperti itu. Nah, jadi sesungguhnya ya kalau kita mendengarkan suara digital, entah itu WAV, entah itu MP3 atau yang sudah dikemas dalam video MP4 gitu ya, dari komputer atau dari handphone, itu sebenarnya suara digital dengan suara analog itu dengan analog aslinya itu sebenarnya lebih bagus suara analog aslinya. Nah, itu. Kenapa? Karena grafik digital itu seperti ini. Jadi apa cacat seperti ini. Nah, itu. Tetapi loh, Pak, tapi kok kenyataannya itu yang kita dapatkan suaranya kok malah lebih bagus dibanding aslinya ya. Dibanding aslinya ya. Nah, itu. Oke, ada mungkin yang bisa jawab mungkin. Kalau digital secara teori itu apa suaranya jadi jelek mestinya ya karena kan ada pembulatan-pembulatan seperti itu. Tetapi dalam dalam kenyataan itu kok suaranya kok lebih bagus gitu ya. Nah, mungkin ada yang bisa jawab mungkin saya beri penghargaan bonus nilai. Kenapa suara digital itu lebih bagus dibanding suara analog kelihatannya. Padahal secara teori itu mestinya lebih jelek karena kan ini ada pembulatan seperti ini. Nah, ada yang bisa jawab mungkin dari para peserta? Raise hand, boleh? Atau langsung berbicara? Belum ada? 5, 4, 3, 2, 1, KO. Wow. Oke. Ya, jadi digital itu memang segala sesuatu yang tadinya itu analog, jika dijadikan digital, itu nanti akan cacat. Grafiknya itu cacat dan mengalami ini ya, pembulatan-pembulatan seperti ini. Tetapi dengan semakin canggihnya peralatan sekarang ini, nah ini kita lihat tadi ya, kalau kalau di sini ya cacat itu akan terlihat sekali jika kita hanya menggunakan dua macam data, 0, 1. Catatan sangat jelas terlihat di sini, ya. Karena kita hanya menggunakan dua macam data, dua level tegangan. Ini ya, tegangan 0 dan 2 volt. Kalau level tegangannya dinaikkan, ya jumlahnya ini ada 0, 1, 2, 3. Nah, ini cacatnya berkurang. Sudah mendekati aslinya. Kemudian yang ini, wah ini kalau yang dijadikan lebih banyak lagi levelnya, nah ini cacatnya sudah berkurang lagi. Ini sudah lebih mendekati aslinya. Nah, seperti ini. Nah, untuk tegangan 2 volt masih kelihatan cacat seperti ini. Nah, sekarang kalau agar tidak kelihatan cacat dan seperti aslinya, berarti kita harus menambah jumlah macam data ini. Ini kan hanya 8 macam data, 0 sampai 7. Nah, kita harus naikkan lagi. Jangan 0 sampai 7. Nah, berarti ini harus 0 sampai berapa ini? Berarti ini harus dibuat lebih rapat lagi di sini. Nah, kalau untuk gambar ini hanya menggunakan 8 macam data, menggunakan 8 level tegangan, kita sudah melihat grafik digitalnya itu sudah mendekati aslinya, meskipun masih cacat. Itu baru 8 level data. Padahal untuk suara, voice, itu tidak menggunakan 8 level data, tetapi menggunakan 256 level data. Wah, berarti bayangkan 256. Ini baru 8 level data saja sudah grafik digitalnya mendekati aslinya. Apalagi kalau 256 level data. Nah, itu berarti digitalnya sudah ya dapat dikatakan sudah hampir sama dengan aslinya. Nah, itulah. Jadi karena sudah didukung oleh kecanggihan teknologi sekarang, maka untuk voice suara itu menggunakan 256 level data. Voice itu merupakan data yang digunakan untuk percakapan dari mikrofon, entah itu telepon itu ya, bukan telepon yang apa, bukan telepon yang telepon rumah itu bukan ya, tapi telepon yang digital ya, misalnya handphone gitu ya.
Nah, itu 256. Bayangkan aja, berarti kan sudah mendekati, sudah ini sudah rapat ini ya, dan ini sudah mendekati aslinya. Itu kalau voice. Kalau musik itu biasanya menggunakan 256 kuadrat, 64.000 sekian, 65.536 level data. Itu untuk musik. Nah, sehingga dapat dibayangkan, oh berarti bayangkan kalau ini yang cuma 8 level data sudah mendekati aslinya, apalagi kalau level datanya sampai 65.000. Wah, berarti kan sudah mendekati aslinya. Nah, berarti meskipun data digital itu mengalami cacat dibanding dengan data analog, tetapi karena level datanya itu sangat banyak dan sangat rapat sampai 65.000, maka dia sudah mendekati aslinya. Telinga kita tidak sanggup membedakan sinyal asli yang tadi analog dengan sinyal yang sudah dikonversi ke digital yang menggunakan 64.000 level data itu. Nah, itulah. Jadi sekarang kalau kita lihat yang digital dengan analog itu kualitasnya ya sama. Ya. Loh, tapi kenyataannya kok malah lebih bagus, Pak. Bukan kalau sekarang bukan sama lagi, tapi malah lebih bagus sekarang kualitasnya. Itu bagaimana? Apakah padahal kalau ini dikonversi ke digital kan bentuk gelombangnya kan sama dengan analog tadi. Iya, betul. Kalau cuman dikonversi ke digital itu ya kualitasnya sama. Tetapi sekarang itu kan selain dikonversi juga dilakukan processing. Diproses dulu sehingga nanti outputnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini contohnya ini ya. Nah, ini. Jadi nanti dalam kenyataan, ya itu nanti nilai analog tadi, yang grafik analog itu kalau mau dijadikan digital nanti akan diproses dulu. Jadi dari analog, besaran fisik analog, dimasukkan ke transducer. Besaran fisik itu misalnya suara ditangkap transducer, misalnya mikrofon. Transducer itu yang mengubah dari besaran fisik ke besaran elektronis. Transducer itu dari suara, tangkap mikrofon, masuk dari mikrofon keluar berupa tegangan. Tegangan analog. Tegangan analog di sini dimasukkan ke konverter analog ke digital atau ADC, analog to digital converter. Dari tegangan analog menjadi isyarat digital yang tadi itu ya kotak-kotak, nanti diproses dulu di sini. Diproses bagaimana? Nah, nanti sesuai dengan keinginan kita. Oh, tadi itu kalau suaranya itu enggak jelas, nah nanti di sini masuk ke pengolah isyarat digital. Sehingga kalau di elektro kan ada mata kuliah teknik pengolah isyarat digital. Nah, itu memang itu nanti untuk memproses isyarat digital ini. Isyarat digital diolah bagaimana? Ya sama dengan analog. Maksudnya bagaimana? Jika di analog kita misalnya ada suara yang terlalu ngebas, terlalu besar bassnya, kita menggunakan filter HPF, high pass filter, sehingga nanti yang suara yang frekuensi tinggi kita perkuat, yang suara frekuensi rendah kita tindas. Nah, itu bisa. Atau mungkin kita ingin menguatkan frekuensi tertentu, kita bisa menggunakan equalizer ya. Equalizer kalau zaman dulu itu masih ngetren equalizer 32 channel, berarti bisa mengatur 32 channel apa itu yang dapat digeser-geser frekuensinya itu ya. Nah, itu. Kalau sekarang ya berarti equalizer juga ada sekarang menggunakan equalizer digital. Kita tinggal nanti ngeset apakah menggunakan pop, menggunakan rock, menggunakan vokal, menggunakan custom juga bisa. Nah, gitu kan. Kita bisa membangkitkan true bass gitu ya. True bass itu berarti seakan-akan bassnya itu benar-benar dari alat musiknya langsung gitu kan. Nah, itu bisa. Nah, inilah di sini menggunakan pengolah isyarat digital. Itu kalau suara ya. Kalau data misalnya data yang lain, ini besaran fisik berupa cahaya masuk ke kamera, diubah jadi isyarat analog, diubah ke ADC jadi digital, ini dapat diproses dulu di sini. Misalnya menggunakan teknologi histogram ya. Kemarin ada kakak kelas yang mengambil data kemudian mengecek histogramnya. Juga ada kakak kelas itu kemarin yang mengecek keberadaan benda di runway itu menggunakan histogram. Nah, ini juga bisa menggunakan itu. Kalau yang kemarin
beberapa TA di Indonesia itu kan dari drone-nya digerakkan, kemudian dideteksi data akselerasinya, percepatannya, nanti akan keluar data gerakan drone, dapat digambarkan menggunakan grafik, oh gerakannya ke utara, ke selatan. Nah, itu juga nanti menggunakan filter low pass filter. Low pass filternya bagaimana? Apakah analog? Ya tidak, itu sudah berupa data ya pakai low pass filter tapi yang digital. Nah ini Nah, ini memang banyak ini pengolah data di sini itu nanti akan banyak yang menggunakan digital. Nah, setelah data digital itu diolah, difilter, di equalizing ya, menggunakan equalizer digital. Nah, keluar data digital yang sudah diperbaiki. Data digital yang sudah diperbaiki ini mau kita nikmati langsung nggak akan bisa. Ya, masa kita menikmati bilangan-bilangan tadi itu ya 0101 ya tidak akan mungkin kita. Ini dikembalikan lagi ke analog. Dikembalikan ke analog menggunakan konverter yang namanya digital to analog converter atau DAC. Menjadilah isyarat analog tegangan yang nanti itu bisa masuk ke aktuator. Aktuator bisa berupa speaker sehingga nanti outputnya berupa suara, bisa berupa lampu yang dapat nanti diatur kecerahannya, outputnya berupa nanti cahaya. Ya, kalau lampu kan sekarang kan banyak yang menggunakan LED itu ya. Laptop juga menggunakan LED, LCD juga, proyektor juga ada yang menggunakan LED, TV juga menggunakan LED. Bahkan sekarang di suatu pertunjukan itu kan juga ada yang menggunakan lampu-lampu LED, ya. Lampu LED yang nanti digunakan untuk menerangi panggung gitu kan. Itu dapat diatur-atur cahayanya, mau merahnya berapa persen, kan menggunakan LED-nya itu. Ya LED-nya itu kan nanti kalau yang biasanya ya, kalau yang biasanya LED yang digunakan untuk itu panggung, untuk televisi, juga untuk laptop, itu LED itu nanti ada 3 LED. Red, green, blue. Red, green, blue ya. Ada 3 red. Dari red, green, blue ini dapat dihasilkan semua warna yang dapat kita nikmati. Ya, sehingga nanti kita bisa melihat bermacam-macam warna. Nah, red, green, blue itu nanti setiap LED, setiap LED yang red, setiap LED yang green dan yang blue itu nanti akan diberi data digital dengan format 8 bit nanti. Mungkin nanti ada penjelasan di belakang. Dengan format 8 bit itu berarti kita mendapatkan 8 bit 2 pangkat 8 256 variasi red, 256 variasi blue, 256 variasi green. Dari 256 pangkat 3 itu nanti kita bisa mendapatkan kombinasi 16,7 juta warna. Nah, sehingga dengan data digital itu kita bisa mendapat variasi 16,7 juta warna di laptop, di televisi, di mana ya, di itu penerangan panggung itu. Nah, itu. Padahal mata manusia dari dunia kedokteran itu mata manusia itu hanya mampu membedakan sekitar 10 juta warna. Nah, itu. Mata manusia hanya mampu membedakan 10 juta, tapi alat yang laptop kita biasanya itu nanti mampu menampilkan variasi sampai 16,7 juta warna. Nah, sehingga kan sering disebut dengan true color ya. Berarti sudah mewakili warna sesungguhnya yang di alam. Nah, itu nanti banyak nanti kita bermain dengan data-data digital seperti itu nanti. Oke, kemudian nah ini kalau yang terjadi pada suatu audio system yang sekarang itu kan dari mikrofon masuk ke penguat awal, masuk ke ADC, analog to digital converter, langsung didengarkan boleh, langsung diproses ya, diproses di sini menggunakan pemrosesan digital, kemudian masuk ke DAC, digital to analog converter, baru dikuatkan, baru masuk ke pengeras suara. Atau kalau dari ADC mau disimpan ke digital juga boleh di sini. Dimasukkan ke CD atau mungkin kalau sekarang menggunakan micro SD gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu. Yang ini isyarat analognya bisa dari suara, bisa dari cahaya, bisa data tadi itu, data dari akselerometer nanti ya. Nanti dijadikan digital, diproses, nanti bisa disimpan gitu kan, diproses menggunakan suatu pengolah isyarat menggunakan MATLAB atau yang lain. Nah, itu. Nah, itu memang sekarang
hampir semua pemrosesan isyarat itu nanti sekarang sudah dialihkan dari yang dulu analog ke yang digital. Kenapa? Kalau yang digital itu nanti kita bisa melakukan banyak inovasi di sini. Pemrosesan isyarat digital. Ini nanti kita bisa membuat suatu inovasi, misalnya mau dibuat filter, low pass filter, high pass filter, bahkan lebih jauh di sini. Ya, nanti kalau kita bicara tentang komunikasi data ya. Jadi kalau ada suara yang jelek, mau jadikan bagus juga bisa. Suara laki-laki jadikan perempuan ya bisa, gitu kan. Sekarang sudah ada seperti itu. Kalau di dunia penerbangan ya, kita pesawat itu kan sebenarnya sensor utamanya kan akselerometer, giroskop, magnetometer. Nah, untuk mendeteksi lokasi itu dengan mudah menggunakan GPS. Tapi jika GPS nanti tiba-tiba dimatikan, karena kan GPS kan tergantung dari ya pembuatnya ya, dari servernya kan dari Amerika ya, tiba-tiba dimatikan dari sana, apakah pesawatnya tidak dapat menentukan lokasi? Bisa. Nanti dengan data data untuk lokasi nanti dapat ditentukan dari suatu algoritma di sini. Kenapa? Karena data yang sudah masuk itu merupakan data digital. Jadi ini kelebihan data digital itu salah satunya adalah nanti jika data masukan itu mengalami kesalahan, nanti ada algoritma untuk memperbaiki. Nah ini, jadi misalnya data GPS kok tiba-tiba mati, ya sudah kita menggunakan data tiruan GPS itu bisa dibangkitkan. Ya. Lo kan ini kan ibaratnya kan gini, kalau orang itu mengirim barang ke suatu tempat, itu yang penerimanya itu bisa 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 tahu barang yang dikirimnya itu apa gitu. Nah itulah hebatnya digital itu seperti itu. Kita mengirim barang ke suatu tempat, kita tidak memberitahu barang yang kita kirim, tetapi di pihak penerimanya itu bisa tahu, oh barang yang dikirim itu seperti ini. Kalau barang yang diterima itu ternyata keliru, dia bisa mengenerate barang yang semestinya diterima. Nah itulah hebatnya digital itu seperti itu nanti. Nanti ada teknik tertentu di komunikasi data. Begitu kita mengirim data itu salah datanya, maka di sana akan ada suatu algoritma nanti yang akan mendeteksi kesalahan. Lo kan kita nggak di penerima kan nggak tahu datanya ini yang diterima itu salah atau benar, tapi dia bisa mendeteksi, bisa tahu di sini. Ya itu. Ya kalau dikasih ini mungkin di sini ada mikrofon di sini ada orang bersuara. Ini didengarkan di sini. Tiba-tiba orangnya di sini berhenti, di sini tetap tetap bersuara, tapi di sini putus jalurnya. Sehingga di sini hanya kelihatan orang apa itu orang bibirnya bergerak tapi tidak ada suaranya. Ah, ini dapat di-generate di sini. Generate sehingga nanti akan keluar suaranya. Nah, itu sehingga kalian mungkin bisa melihat itu ya kalau di televisi sekarang itu kan misalnya apa mungkin Bill Gates diwawancarai gitu ya. Loh, kok menggunakan bahasa Indonesia ya? Oh, itu pasti di dubbing. Loh, tapi kok gerakan mulutnya kok gerakan mulutnya juga kayak mengucapkan ABC gitu seperti bahasa Indonesia. Nah, itulah teknologi. Itulah pentingnya ini ya, pemrosesan isyarat digital. Nanti di sini itu nanti kita bisa memanipulasi data yang nanti itu tidak sampai di bagian penerima. Nah, itu keunggulan digital seperti itu. Sehingga mungkin jangan heran ya beberapa kalau dulu itu kan player itu kalau CD-nya rusak itu kan berhenti ya, tapi sudah rusak kadang-kadang sudah dapat jalan tapi jalannya patah-patah gitu ya. Ini juga nanti ada algoritma untuk memprediksi gambar berikutnya itu apa gitu. Nah itulah ini hebatnya digital seperti itu. Dan di sini nanti yang bermain di sini apa? Apakah nanti juga rangkaian elektronis? Iya betul. Di sini ada rangkaian elektronis. Filter digital bisa menggunakan rangkaian elektronis, bisa menggunakan program. Sehingga nanti kalau kita membuat apa ya? Kalau mungkin kemarin di semester 1 pernah membuat itu ya, menggunakan Proteus ya. Ya, menggunakan Proteus kita mendesain rangkaian. Nah, nanti mendesain rangkaian itu menggunakan program bisa yang namanya high definition language gitu ya. Kita mengetik program nanti akan keluar rangkaiannya, serut gitu seperti itu. Nah, itu bisa seperti itu. Kemudian juga kita melakukan proses ini itu nanti misalnya proses untuk menghitung sesuatu. Menghitungnya itu mau menggunakan program atau menggunakan hardware itu juga bisa.
Menggunakan program, menggunakan bahasa pemrograman, masukkan microcontroller, masukkan komputer, bisa. Penjumlahan, pengurangan, kali, bagi, akar, bisa. Atau mau menggunakan hardware. Nah, nanti yang ahli ini Pak Denny Dermawan ya. Dia ahli untuk membuat apa itu suatu suatu perhitungan tapi menggunakan hardware. Kemarin di tugas akhir juga sudah ada dia melakukan operasi perhitungan tapi menggunakan hardware itu juga ada seperti itu. Nah, itu jadi di sini itu nanti bisa program, bisa 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 juga hardware di sini ini. Ya. Jadi tentunya elektro itu sangat luas ya elektro ya. Ini program ini kan informatik mungkin ya, tapi ya kalau informatik cuma tahu programnya tapi kan tidak tahu bagaimana koneksinya ke sini. Pak ini koneksi ke sini datanya bagaimana, tidak tahu tegangan di sini ya itu. Ya ini elektro ini sebenarnya. Sehingga kalau elektro itu kan sangat luas ya. Sehingga ada mata kuliah pilihan di sini kan ada mata kuliah pilihan kecerdasan buatan. Wah, itu kan apa itu isinya? Ya itu tadi. Ini ada suara di sini, suaranya tiba-tiba terputus di sini. Oh, di sini kok masih bunyi? Nah, itulah. Berarti di sini ada suatu algoritma kecerdasan buatan nanti yang akan memproses data keluaran ADC ini. Keluaran ADC-nya kok jadi nol? Ah, berarti ini di generate, generate keluar data ke sini sehingga di speaker masih keluar suara ke sana. Ya. Ada lagi mata kuliah pilihan itu yang apa? Sistem jaringan saraf. Wah, apa itu? Jaringan saraf kok bisa masuk elektro tuh. Iya. Jaringan saraf itu jaringan yang dapat belajar. Jadi kalau tadi itu gerakan gerakan mulutnya itu seperti ini, nah berarti kalau tadi gerakan kalau dia kelihatan di video itu apa gerakannya seperti huruf A, maka di sini keluarkan A gitu. Nah, itu juga nanti ada suatu proses belajar seperti itu. Nah, itu ini akan sangat banyak nanti digunakan terutama untuk ya teknologi yang baru-baru sekarang ya. Seperti kalau di apa itu kalau di navigasi itu ya. Nah, navigasi itu nanti ada primary flight display, ada secondary flight display nanti yang primary nanti akan menampilkan data dari posisi pesawat, attitude, heading gitu ya. Begitu sensor attitude-nya ada yang rusak, nah, nanti ada algoritma tertentu yang nanti akan memberikan warning dan akan memberikan koreksi gitu. Loh, rusak kok dapat dikoreksi. Nah, inilah hebatnya di sini algoritma di sini. Nah, itu pembukaan dulu ya tentang teknik digital dan kemudian perkembangan berikutnya nanti digital nanti akan sangat dekat dengan program sehingga nanti kalau kita membuat rangkaian filter gitu ya bisa menggunakan program, bisa menggunakan hardware, kita menghitung sesuatu juga bisa menggunakan program, juga bisa menggunakan hardware juga. Nah, gitu. Oke, ada yang tanya mungkin? Ya mungkin ini pembukaan dulu. Pembukaannya kok sulit ya? Ya saya kira bukan sulit ya. Kalian kalau di sini itu kalau mendapatkan ilmu baru itu malah mestinya ya kalau kuliah itu mendapatkan ilmu baru seperti ini. Kalau kuliah kok cuma mendapatkan ilmu apa elektro apa resistor diganding dengan resistor, nah, itu kan ilmu yang di SMA dulu mungkin ya kan rugi ya udah bayar banyak kok tidak dapat ilmu banyak gitu kan. Bayar itu kan sudah kalau udah bayar itu mestinya mendapatkan ilmu yang banyak gitu. Ilmu yang banyak mendapat IP yang tinggi kan gitu mestinya. Ya gitu. Oke, saya kira itu dari saya ya untuk pertemuan pertama. Oke, ada yang tanya mungkin silakan ada yang tanya. Masih 10 menit sebelum saya diundang rapat nih ya. Nah, nanti silakan di download diktatnya, di print saya rekomendasikan. Minggu besok kita akan membahas tentang bilangan sistem bilangan ya. Sistem bilangan ada sistem bilangan biner, oktal, bilangan hexadesimal, termasuk konversinya. Nah, itu akan kita pelajari besok. Tapi kalau bisa usahakan nanti dibaca dulu. Dibaca dulu diktatnya, kemudian kalau bisa malah ya ini kan konversi antara sistem bilangan mungkin di SMA, SMK juga sudah pernah ya. Kalau di SMK penerbangan saya kira pernah. Karena saya dulu pernah membuat soal-soal untuk ujian kompetensi guru SMK penerbangan tahun berapa itu ya 2017 ya. Nah, itu ada itu soal-soalnya itu. Soal-soal untuk kompetensi gurunya ya, tapi entah itu gurunya mau memberikan ke siswanya, saya kurang tahu. Tapi untuk kompetensi gurunya ada itu. Nah, kalau yang dari SMA mungkin belum sempat apa
mendapat materi itu, ya nanti dari diktat nanti dapat dibaca. Besok kita bahas tentang itu ya, sistem bilangan beserta konversinya. Juga besok ada, kita coba menggunakan kuis besok, sambil merasakan nanti kuisnya itu bagaimana gitu ya. Ya. Kalau nanti yang belum bisa hadir, mungkin besok berhalangan sampai malam gitu ya. Nanti jangan lupa nanti masih akan banyak kita beri kesempatan untuk kuis-kuis seperti itu, sehingga kalau tidak ikut sekali masih dapat ikut yang berikutnya lagi nanti ya. Kuis itu masuk tugas ya, sehingga nanti ada nilainya akan saya tampilkan juga. Nilai tugas berapa, nilai UAS berapa, UTS berapa, nanti akan saya tampilkan juga nanti. Oke, saya kira itu. Ada yang tanya mungkin? Nanti akan saya perbaiki untuk presentasinya, saya cek lagi. Ini memang kok belum bisa absen ya. Kalau saya cek sistemnya kemarin mestinya sudah bisa mestinya, tapi kok ini belum bisa. Nanti saya cek dulu nanti. Kalau belum bisa nanti coba, atau mungkin